Hari ke-6 di Semarang ya. Ini gue udah mendekati hari-hari dimana harus siap-siap bertempur ya dengan market di sini. Anyway, di sini setelah 6 hari di sini ya, gue jadi berpikir gimana caranya datengin orang di siang hari ya. Karena panas men, panas banget ya. Karena pesisir kali ya, ini Semarangnya Semarang bawah jadi pesisir gitu. Kalau Semarang atas mungkin cenderung dingin ya. Alright, gue ngapain aja hari ini? Hari ke-6 ini pertama ya gue hari khusus briefing, kita bahas soal marketing. Jadi gue training KI-in, sharing ke KI-in soal gimana cara membangun traffic ya. Nah anyway, berangkat dari yang gue balik dari Solo kemarin, ternyata Mas Andi juga pengen nge-rebranding si Kensei-nya. Nah setelah gue dari Solo lalu ketemu KI-in besoknya di hari ini ya yang ke-6, gue bilang ke KI-in fokusnya di traffic aja. Jadi cuma itu doang fokusnya, gue minta cuma itu aja fokusnya, jangan fokus yang lain. Pokoknya konversi itu belakangan deh. Sekarang mau ngebangun traffic dulu, membangun sebuah marketplace dulu gitu. Sama seperti Kensei kemarin mau rebranding, Solo si Kensei Kopi itu mau rebranding jadi brand lain. Yang paling penting itu justru trafficnya gitu. Jadi fokus hari ini gue akan ngobrol sama Kain tuh soal traffic, soal gimana nge-marketingin si skala bumi ya. Karena menurut gue siapapun konsultan lu, siapapun orang di belakang lu, dia harus bersinggungan dengan traffic. Siapapun, either lu yang jadi ownernya, either lu yang jadi siapapun lah ya yang memang behind di satu manajemen ini, dia harus tahu tujuan dan goalsnya dia adalah traffic. Ya karena kalau lu udah nguasain traffic, aman menurut gua, bisnis apapun lu aman ya. Karena kuncinya di traffic gitu. Jadi ya itu yang gua training hari ke-6 ini buat skala bumi. Ya bagaimana membangun sebuah traffic. Nah contoh nih ya, cuma contoh aja. Kan kalau kita udah bisa datangkan traffic ke satu tempat, konversinya kan mereka jajan kan, nggak mungkin cuma nongkrong-nongkrong doang tanpa jajan. Jadi kalau dari 1000 orang yang datang 200 orang yang jajan itu is okay, itu nggak apa-apa. Kalau mau 400 orang yang jajan artinya harus 2000 orang yang kita datengin. Ya caranya gimana? Caranya banyak, dari lu bikin event, dari advertising, dari pakai influencer, pakai local host yang ada di kota ini, siapa gue nggak tahu. Tapi itulah cara-cara untuk mendatangkan traffic. Bikin jokes ya, mungkin sitcom gitu ya, mungkin sekitar 8-15 detik, yang lucu-lucu boleh gitu. Jadi apapun menurut gue lu boleh lakukan, dengan catatan goalsnya adalah traffic. Jadi apa yang gue lakukan sehari-hari di Uncle Joe, kayak Instastory tiap hari, bikin storytelling, gue visit kemana-mana, terus gue bikin YouTube juga. Tujuan goalsnya tuh traffic gitu. Ya seperti yang kalian tahu, gue Uncle Joe juga sedikit banyak terbantu oleh traffic di YouTube. Ya YouTube ini luar biasa banget dampaknya buat bisnis Uncle Joe ya. Dan menurut gue kuncinya di situ sih ya. Nah singkat cerita, gue konsultannya KI-in kan. Nah kan kemarin gue bikin di Instagram IGTV soal konsultan kan, ada yang nanya juga soal terkait konsultan itu. Apakah si konsultan boleh mengunci kliennya, harus binsnya dari dia, atau si coffee shop ini boleh eksplorasi bins sesuai sesuka-sukanya dia, sesuai suka-sukanya si owner ya. Nah karena gue di sini sebagai konsultan, nah gue ada ide kemarin setelah beres training KI-in,
gue pengen outing, pengen mengunjungi Yogyakarta. Ya gue tuh udah kepikir ke Jogja deh sekalian gitu. Emir juga biar sebelum ke BSD kita bisa have fun gitu di Jogja. Nah tapi ada beberapa hal yang membatalkan gue ke sana. Gue udah balik ke hotel, udah siap-siap pengen tidur dulu, lalu berangkat ke Jogja. Tapi gue pending. Ada pertimbangan gue adalah kan gue kesini itu kan karena klien gue kan gitu, karena ada KAI-in gitu. Nah seandainya gue berangkat ke Jogja dan gue kan rencananya mau nginep di Jogja semalam, baru besoknya besok pas opening tuh gue datang pagi gitu nyampe sini. Setelah gue minta waktu sama Emir buat ngerem dulu di ranjang gitu, kayaknya dipikir-pikir nggak deh, gue pending. Gue tunda aja ke Yogyakarta. Gue pengen, takutnya di sini ada satu problem yang tanggung jawab gue dan guanya nggak ada gitu. Nah gue pasti merasa bersalah sekali dan gue tidak profesional gitu. Gue nggak pengen itu terjadi. Jadi gue batalin. Ya ada beberapa, nggak cuma itu, tapi ada beberapa hal teknis yang gue berpikir yang paling logis adalah kayaknya gue nggak mungkin ninggalin duty. Gue di situ on duty, bukan mau have fun gitu. Gue di sini on duty. Gue masih support KAI-in untuk buka kedai kopinya. Takutnya ada hal teknis gitu ya yang pas dibutuhkan guanya di sono jauh banget. Nah itu gue batalin akhirnya gitu. Jadi peran konsultan nyambung sama apa yang gue ceritain soal peran konsultan itu. Konsultan itu support sistemnya si klien, bukan bosnya. Gue nggak punya power untuk nyuruh-nyuruh si klien gue harus begini harus begitu, enggak. Gue tugasnya cuma menyarankan, memberikan perspektif sesuai experience gue, sesuai expertise-nya gue gitu. Tapi perkara klien mau ikutin atau enggak, itu mah terserah klien gitu. Gue cuma bisa ngasih perspektif pandangan aja. Kalau misalkan nih, gue rekomendasi satu powder, kak powder ini enak, udah dicoba sama dia nggak suka gimana? Gak mungkin gue paksa kan yang ngerti gua minuman, lu mah nggak ngerti, nggak gitu. Tapi ya kita support, kalau lidah dia cocoknya sama brand X, ya udah kita support ke situ. Jangan kita paksain harus brand A gitu. Jangan-jangan kita ada komisi dari brand A, nggak gitu kan? Ya jadi baiknya teman-teman yang mau menjadi konsultan, kepentingannya bukan kepentingan kalian konsultan itu, kepentingan si owner. Jadi kita support apa yang owner mau gitu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan experience kita. Contoh misalkan soal perpajakan, karena lu nggak bayar pajak, lu nggak menyarankan klien lu bayar pajak, salah kan? Harus diarahkan ke bayar pajak gitu. Nah perkara dia tidak ikutin atau enggak, itu mah terserah si klien ya, bukan tanggung jawab lu juga. One day ada masalah di pajak gitu, kalau dia mau sebulan nggak dulu, tapi gue kasih perspektif yang terbaiknya. Bagusnya memang pajak itu diurus di awal, tapi kita punya grace period nih, period yang yang grace lah. Nah mungkin 6 bulan sampai 7 bulan kita ngomong sama pihak Dispenda gitu. Kalau gue belum bisa bayar pajak dulu dan gue nggak tahu bisnis ini jalan atau enggak, lu boleh ngomong begitu kok, terbuka sama pihak Dispenda gitu. Dan itu yang gue lakukan juga. Waktu itu ada dinas dari orang Dispenda datang ke Uncle Joe, dia nanya soal pajak. Gue bilang, Pak kita baru buka, ini juga sepi, lihat aja Bapak begini, lalu kita nggak tahu nih Pak akan lanjut atau enggak. Ya kalau nggak lanjut ya tutup, gue udahan. Gue bilang gitu, ya nanti coba lihat progresnya deh Pak, 6-7 bulan ke depan, gue bilang gitu. Oke kok orang Dispenda gitu, boleh kok gitu. Gue nggak tahu ya, secara aturan sih sebaiknya sih memang harus, tapi masa ya lu rugi apa yang mau dikasih gitu. Lu rugi gitu apa yang mau dibagi gitu ya. Contohnya waktu pandemi begini terdampak drop 90%, apakah gue bayar pajak? Ya enggak lah. Jadi ya apa yang mau dibayar gitu, uang tutup kok gitu. Jadi nggak ada, omsetnya nggak ada, online drop sampai 90%. Ya nggak, buat bayar gaji karyawannya udah habis gitu, buat lu hidup susah. Kalau gue sih open aja gitu ya sama orang pajak gitu. Dan gue juga ada konsultan pajaknya, jadi ya gue lempar ke dia aja, gini situasi gue begini nih, gimana kan gitu. Jadi ya bisa lah diobrolin baik-baik. Kalau memang
Yang penting kan lu itikat baik lu itu yang paling penting. Toh ketika lu ada niat bayar pajak pun juga orang di Sepeda juga memaklumi kok, memahami situasinya. Alright, apalagi ya. Jadi hari ke-6 ini ya akhirnya gue nggak berangkat ke Jogja. Jadi terus kita ya udah deh, kita kulineran di Semarang. Kita mau balik lagi ke gudeg yang kemarin Batum. Ternyata nyampe sono penuh malam, jam malam tuh penuh. Dan gue menghindari kerumunan ya, gue nggak mau ke tempat yang rame-rame crowd banget gitu, gue nggak mau karena situasi pandemi. Gue lebih pengen cari tempat yang memang gak gitu rame crowdnya. Ya udah akhirnya gue ke gudeg Batum penuh. Akhirnya gue lewat, skip, gue cari-cari kuliner. Dapat kita satu tempat Simpang 5 ya. Simpang 5 itu makan, kalau gue makan tahu gimbal khasnya Semarang. Ya itu mungkin mirip sama tahu telur ya, tahu telur lah kayak di Bogor, mungkin gue nemunya tahu telur. Mirip-mirip lah gitu. Akhirnya gue udah coba makan itu. Dan abis dari Simpang 5 kita coba jalan-jalan muter, ternyata perubahan drastis banget. Dulu tuh Simpang 5 sumber kuliner, sumber traffic yang begitu rame di sana, tapi ternyata sekarang udah berubah gitu, udah nggak begitu. Dan habis dari situ kita pulang deh, balik lagi ke hotel istirahat karena besoknya mau soft opening, kayaknya kita butuh energi yang cukup gitu ya, jadi jangan sampai kecapean. Gue rasa gitu aja di hari ke-6 gue di Semarang. Dan gue udah gak sabar buat balik lagi ke Bogor. Tapi kayaknya gue perjalanan pulang ke Bogor, gue mungkin akan mampir ke beberapa tempat yang sejalan aja gitu, yang kedai kopi yang salah satu peserta workshop juga, tapi yang sejalan. Gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap